Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlalu 10 awal di dalam kita menggapai kemenangan, tinggal sisa separuh lagi. Maka tentu di momen yang penuh kebahagiaan ini, di momen yang penuh rasa semangat yang tinggi ini, tentu tidak putus-putus kami mengingatkan diri kami sendiri, umumnya kepada siapapun yang rindu motivasi, rindu kebaikan, rindu nasihat. Maka pesan kami, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan bagimu untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Jangan pernah menyia-nyiakan bulan Lailatul Qadar. Jangan pernah menyia-nyiakan bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, sepertiga awal sudah kita lalui, insya Allah penuh kekhusyuan, penuh kesungguh-sungguhan di dalam kita ibadah. Sekarang kita masuk kepada 10 yang kedua. Tentu di sini kita harus lebih ekstra lagi untuk memotivasi diri kita lebih semangat lagi. Kemarin Al-Qur'annya yang sudah dibaca, maka ditambah lagi volume pembacaan Al-Qur'annya, Tarawih kemarin begitu semangat, maka sekarang lebih disemangatin lagi. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada 10 akhir ketiga, disitulah penentu kemenangan. Umumnya berada di wilayah pertengahan ini semuanya sudah mulai letih, mulai capek. Tapi ingat, letih capekmu bernilai pahala. Letih capekmu semuanya bernilai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan bau apek mulut dari orang yang berpuasa, maka sungguh di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Artinya apa? Allah tidak menyia-nyiakan pengorbanan hambanya di dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa ini. Maka keringat yang kita cucurkan di saat kita tarawih, rasa letih yang kita haturkan di saat kita tarawih, di saat kita qiyamul lail, di saat kita membaca Al-Quran, ini semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sebiji atom, ya kan, sekecil semut hitam kebaikan, maka akan nampak di hadapan Allah, akan dikasih pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, ini adalah momen-momen yang sangat lapang, sangat besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bahkan sampai dikatakan pahala puasa ini adalah sengaja oleh Allah sendiri yang akan memberi. Maka jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Makna menyia-nyiakan Ramadan itu bagaimana? Kalah sebelum berperang, bermalas-malesan menambah atau meningkatkan kualitas ibadahnya, atau stagnan, tidak maju, tidak mundur, atau naudzubillah min dzalik, dia menyia-nyiakan Ramadan dengan apa? Membuang kesempatan ini dengan diganti maksiat. Dia punya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dia ada kemudahan kesehatan, ada kesempatan kawan-kawan untuk mengajak dia berlaku kebaikan, ada kesempatan waktu luang untuk dia menambah kebaikan, tetapi ternyata dia begitu-begitu saja tidak menghantarkan itu semuanya dipakai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Maka hati-hati, yang menyia-nyiakan Ramadan akan diancam oleh Allah dengan wilayah hukuman yang sangat dahsyat. Apa hukumannya? Naudzubillah min dzalik, tidak diberi pengampunan oleh Allah. Apa hukumannya? Dicabut kebaikan kepada dia sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya yakin kita akan mendorong diri kita pertengahan Ramadan ini menuju akhir Ramadan yang husnul khotimah, menuju akhir Ramadan yang bermakna. Maka jangan lupa kiat-kiatnya apa? Terus kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang semangat.
Jangan berkumpul dengan orang-orang yang males, karena kawan ini mau nggak mau mempengaruhi urusan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Teman dengan kawan yaktadi, mengikuti. Maka agar supaya Ramadan ini tidak kita sia-siakan, ayo cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Kawan yang baik itu adalah kawan yang sengaja omongannya omongan yang baik. Kawan yang baik itu adalah sengaja mendorong kita di dalam kebaikan. Kawan yang baik itu adalah kawan yang selalu mengingatkan kita. Kawan yang baik itu yang selalu istiqomah mengajak kita dalam kebaikan, itu adalah kawan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita menemukan kawan cuek, tidak pernah mengingatkan kita, kita kepleset, dianya diem, bahkan kita maksiat, dia mendukung, ini bukan kawan ini. Ini termasuk adalah wujud syaitan yang wujudnya manusia ini. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan berlalu 10 awal, maka ayo berusaha kita istiqomah untuk tetap setia dengan Ramadan, bersemangat total dengan Ramadan sampai nanti menemukan kemenangan. Caranya gabung dengan kawan-kawan yang baik. Kemudian yang kedua, minta tolong sama Allah. Minta tolong kepada Allah, mengadu, ya Allah, jadikan di bulan Ramadan ini kami beruntung. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan ketemu Lailatul Qadar. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan punya semangat yang lebih. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan sehat. Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan ini menemukan kemenangan. Terus minta kepada Allah seperti itu. Dan janji dari Allah, ud'auni astajib lakum. Ud'auni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, niscaya akan aku beri. Maka siapa yang minta kepada Allah, niscaya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada istilah kata menyerah sebelum kita total ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan ketahuilah, kita puasa ini, kita tarawih ini, kita bangun malam ini, kita sahur ini, kita pasaran ngaji, ya kan, ini semuanya bukan hanya dilakukan oleh Anda, tapi orang sedunia lagi mempersiapkan kegiatan-kegiatan Ramadan. Dan tentu memang ada rasa capek, ada rasa lapar, ada rasa malas, tetapi itu semuanya perangi dengan kesabaran. Perangi dengan kesabaran. Man sobaro dofaro, yang sabar beruntung. Man sobaro najah, yang sabar akan mendapatkan kemenangan. Dan ingat, bulan Ramadan ini juga adalah bulan kita mengekang hawa nafsu kita mengekang emosi kita mengekang amarah kita. Maka agar supaya tidak tersia-siakan puasa kita, agar supaya tidak menjadi sia-sia Ramadan kita, kurangi emosinya, kurangi marahnya. Karena emosi, marah yang tidak beraturan, marah yang brutal akan mengurangi pahala puasa kita. Setan terbelenggu benar, tetapi hawa nafsu masih ada pada diri kita. Sehingga banyak hal-hal yang menjadikan orang itu mudah marah, mudah emosi. Tetapi ingat, kapan bangkit marahmu, kapan bangkit emosimu, maka redahkan dengan engkau ingat ini bulan puasa, bulan sabar. Redahkan dengan membaca istighfar, redahkan dengan ngambil wudhu, redahkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Hindari orang-orang yang menjadikan memicu amarah kita bergejolak, memicu emosi kita bergejolak. Maka ayo, Ramadan tidak boleh disia-siakan. Ramadan adalah harus kita jaga. Ramadan harus menjadi pengangkatan derajat. Ramadan harus menjadikan kita sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo semangat terus, ayo selalu istiqomah, ayo kita sambut kemenangan menuju pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.